Terima kasih atas waktu dan kesempatan telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Melante, kelas A reguler sore, semester 9. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dari tugas harian yang berjudul tentang kegunaan sosiologi di era modern. Narasi terbentuknya sosiologi modern Amerika. Menurut Connell 2007, terbentuknya sosiologi modern Amerika tidak dapat melepaskan dari sejarah imperialisme dan reproduksi perbedaan global yang terbentang dari Perang Dunia I dan II. Pada buku teks sosiologi seringkali diuraikan sejarah resmi kelahiran sosiologi dalam konteks barat. Pertama, sosiologi dinarasikan lahir sebagai produk dari abad pencerahan di Eropa. Hal ini misalnya termanifestasi dalam imperatif dari Comte mengenai tahap perkembangan masyarakat dari religius metafisik positifis dengan titik tekan pada penggunaan nalar di fase puncak tersebut. Lebih lanjut, Weber mengkhawatirkan perebatnya rasionalitas instrumental dalam berbagai relung kehidupan sosial yang kemudian dijustifikasi sebagai iron sake of rationalism. Di sisi lain, revolusi industri dan revolusi Prancis juga seringkali direproduksi dalam ruang kelas maupun buku teks sebagai konteks sosial dari para pemikir klasik memformulasikan teori untuk merespon perubahan sosial tersebut. Marx dinarasikan merespon perubahan sosial akibat revolusi industri di Inggris, sedangkan Durkheim mengusulkan agenda reformasi sosial sebagai akibat dari revolusi Prancis. Bagi Connell 2010, penjelasan tersebut terlalu bertumpu pada apa yang dinamakan sebagai internalis model, yaitu sejarah sosiologi dipandang dan dikonstruksikan berdasarkan konteks perkembangan internal dari negara-negara metropoli itu sendiri. Connell dalam artikelnya What is Classical Sociology? Classical 1997 melontarkan kritik bahwa model internalis secara sinemane telah menghapus konteks imperialisme dan reproduksi perbedaan global yang justru menjadi ladang subur bagi formasi keilmuan sosiologi itu sendiri. Praktik imperialisme memungkinkan para penjajah untuk mengumpulkan data dari negara-negara jajahan untuk kemudian dibawa kembali. Dijelaskan oleh Connell dalam artikelnya Prepare and Metropole in the History of Sociology 2010 bahwa Durkheim misalnya memperoleh suplai data dari koloni Prancis di Aljazair, sedangkan Spencer mendapatkan data dari koloni Inggris di India. Pembentukan pengetahuan dan teori yang dilakukan tentu saja tidak dimaksudkan untuk murni memahami kehidupan masyarakat di negara-negara koloni. Namun sebaliknya dikonstruksikan untuk melanggengkan kekuasaan imperial. Relasi kekuasaan yang timpang antara metropoli dengan periferi mengakibatkan munculnya pembagian kerja global dalam aspek produksi pengetahuan sosiologi. Connell dalam Southern The Global Dynamics of Knowledge in Social Psychology 2007 menjelaskan bahwa praktik imperialisme dan
relasi kuasa global yang timpang antara metropoli dengan periferi berdampak pada logik substansi dari produksi pengetahuan sosiologi tersebut. Secara spesifik, asumsi dasarnya diletakkan pada perbedaan global atau global differensi antara periferi yang dikonstruksikan sebagai primitif dan metropoli dikonstruksikan sebagai kemajuan peradaban. Keprimitivan kehidupan masyarakat di periferi menjadi orientasi produksi pengetahuan tersebut bukan dalam rangka untuk memahami secara saintifik konsekuensi dari pembedaan global antara primitif dan maju ini berada pada pengkonstruksian konsep kemajuan. Mungkin dari saya itu dari tugas harian. Sekian dan terima kasih.